Ada perjalanan yang kita tempuh bukan sekedar untuk sampai, tapi untuk menemukan diri yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Alam bukan sekedar pemandangan indah, ia adalah guru yang mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan arti pulang yang sebenarnya. Setiap langkah di tanah ini adalah dialog sunyi antara kita, angin, dan semesta. Di sini, kita belajar bahwa keindahan tak pernah terburu-buru, bahwa yang agung itu diam, dan yang tulus itu sederhana. Maka, mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk menaklukkan gunung, tapi untuk berdamai dengan hati. Pendakian dimulai dari sini, dari base camp yang masih ramai oleh beberapa pendaki. Langkah pertama masih santai, masih sempat foto-foto, update story, dan bilang, "Bismillah, semoga kuat sampai puncak." Trek awal ini seperti hidup sebelum tanggal tua. Semua terlihat mudah, jalur masih bersahabat, dan napas masih belum minta jatah oksigen tambahan. Kurang lebih 1,5 jam kami tiba di shelter Telaga Biru. Airnya tenang, jernih, dan biru. Seperti hatiku saat lihat alam, dan seperti dompetku setelah beli perlengkapan naik gunung. Di sini kami duduk-duduk santai sambil minum kopi dan menatap air yang tak pernah tergesa, dan belajar bahwa kadang diam juga bisa jadi cara alam berbicara. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini mencapai sebuah harapan. Langkah kembali berlanjut, melewati jalur yang terasa sedikit kurang nyaman untuk dipijak, karena memang jalur ini terbuat dari beton dan bergelombang. Makanya seperti inilah jadinya jika dipijak. Kali ini tanjakan mulai muncul, seperti pertanyaan orang tua, waktu belum kerja kapan kerja, waktu belum nikah kapan nikah, waktu sudah nikah kapan punya anak. Napas mulai tidak stabil. Yang tadinya banyak ngobrol, kini cuma bisa bilang. Olahraga luar biasa ini. Treknya lihat tuh. Net. Masya Allah. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Ya Allah. Trek ini penuh batu, dan setiap bebatuan adalah pengingat bahwa hidup itu memang penuh halangan. Dan kadang kita harus berhenti sejenak, hanya untuk menarik nafas dan melanjutkan lagi dengan tawa kecil. Lumayan padahal itu udah dapet jalan-jalan gratis, uang juga, makan juga om. Shelter batu kukus akhirnya terlihat, dan seperti namanya, kami pun kukus dengan keringat dan harapan. Kami duduk, minum air, buka cemilan, dan mulai menyadari bahwa biskuit di gunung terasa lebih mahal dari emas. Asmi bilang, "Kenapa shelter ini nggak ada kasurnya ya?" Kami hanya tertawa, karena di gunung ekspektasi perlu disesuaikan. Yang penting bisa duduk tanpa diserang semut
atau digodain akar gantung. Istirahat ini bukan tanda lemah, tapi tanda kita cukup waras untuk tidak memaksakan. Perjalanan dilanjutkan, dan suara air mulai terdengar. Semakin dekat, semakin jelas, hingga aroma asap hangat menyapa seraya berucap, "Selamat datang dari bumi." Air terjun air panas, satu dari sedikit keajaiban yang bisa membuat Ipul berkata, Luar biasa. Luar biasa. Di tempat ini, kami diam sejenak, bukan karena lelah, tapi karena kagum. Ternyata alam tak hanya indah, dia juga bijak dan penuh kejutan. Lanjut sedikit, cuma 1 menit katanya. Tapi 1 menitnya di gunung. Loh, memang beda ya? Kandang batu pun muncul, dengan lokasi tanah sedikit lapang dan tempat teduh yang tidak minta validasi. Kami istirahat sejenak. Sekarang pukul 13.49 kita udah sampai di kandang batu ya. 1 pos lagi menuju kandang badak. Di situ kita mendirikan tenda. Mudah-mudahan cuaca tetap kondusif bagus. Kita tidak ada yang masalah apapun dan intinya sesuai harapan kita. Setelah dirasa sudah cukup, perjalanan kami lanjutkan menuju shelter kandang badak. Keindahan alam tak selalu tampak dari jauh. Kadang ia bersembunyi, menunggu kita yang mau berjalan lebih jauh, menahan lelah, dan membuka mata dengan hati. Air terjun yang hanya akan menampakkan wajahnya kepada mereka yang mau mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Ada lembah hijau yang tak terlihat di peta, tapi bisa ditemukan oleh langkah yang tak menyerah. Alam menyimpan rahasia, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diuji apakah kita layak melihatnya. Dan saat rahasia itu terbuka, kita akan mengerti bahwa yang paling indah seringkali tak diumumkan, hanya diberikan kepada yang mencari dengan tulus. Dan akhirnya, kandang badak, lokasi camp kami. Kami tiba dengan punggung yang pegal, tapi hati yang lapang. Karena kami tahu, istirahat ini bukan akhir, melainkan persiapan untuk perjalanan yang lebih gila lagi. Sini kami pasang tenda, kami masak-masak untuk mengisi energi sambil memandang langit yang terlihat lebih dekat dari biasanya. Di sini kami sadar, ternyata rumah tak selalu harus berdinding, kadang cukup beratapkan bintang. Dan teman-teman yang paham bahwa sunyi juga bisa menyenangkan. Pagi itu, kami memulai perjalanan menuju puncak dengan tekad dan dengkul yang tinggal sisa. Jalurnya alami, nanjak, licin, penuh pepohonan melintang, seperti hidup yang dihalangi ekspektasi realita kehidupan. Terkadang kami merunduk, melompat, merayap seperti bayi yang baru belajar berdiri. Terkadang ada tawa, ada napas terengah, dan ada sedikit drama.
Dan ketika langit mulai terang dan kabut mulai tersibak, kami tahu apapun rintangannya, kami tetap jalan. Karena jalur alami memang begitu, tak dibuat manusia, tapi justru membuat manusia jadi lebih rendah hati. Lelah mulai terasa. Kami duduk sejenak di antara akar besar dan ranting kering, di bawah pohon yang seolah berkata, "Mau nyerah? Silahkan, tapi rugi bro." Hembusan angin di antara pepohonan seperti bisikan lembut semesta yang berkata, "Tenanglah, kamu tidak sendiri." Alam tak pernah marah, tapi bisa mengajarkan kerasnya hidup. Alam tak pernah memeluk, tapi mampu menyembuhkan luka paling dalam. Maka datanglah, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar menghargai. Sebab setiap daun yang gugur, setiap kabut yang turun adalah cara alam mengingatkan kita hanya tamu. Sebab setiap daun yang gugur, setiap kabut yang turun adalah cara alam mengingatkan bahwa kita hanyalah tamu. Dan tamu yang baik pulang dengan hati penuh syukur, bukan sampah dan jejak ego. Keindahan alam tak selalu terlihat di permukaan. Ia sering bersembunyi di balik kabut, menunggu hati yang sabar untuk menemukannya. Ada rahasia di setiap lekuk gunung, ada cerita di setiap tetes embun. Alam tak pernah memanggil dengan suara keras, tapi ia selalu siap menyambut siapapun yang datang dengan niat tulus dan langkah hormat. Alam bukan sekedar tempat untuk singgah, ia adalah sahabat yang mau mendengar keluh kesah kita tanpa menghakimi. Saat dunia terasa bising, alam memeluk kita dengan sunyi yang menenangkan. Saat hati terasa penuh beban, ia mengajarkan cara melepaskannya. Seperti daun yang jatuh, rela meninggalkan ranting demi memberi ruang bagi yang baru. Jadikanlah alam sahabatmu, bukan hanya saat butuh tempat pelarian, tapi juga saat ingin belajar arti menghargai, menjaga, dan mencintai tanpa pamrih. Enaknya cuaca gini makan bubur kacang hijau pakai ketan hitam campur santan yang hangat-hangat bro, seger banget bro. Kurang setuju sih. Minimal bakso gitu, bakso urat gitu, Iya, sama sambelin minumnya gitu. asam manis lah. Oh, iya. Ada tukang bakso juga ada? Ada supermarket juga ada di atas, Indomaret baru bikin. Warung Madura ada di atas. Langkah kembali dimulai. Jalur makin menanjak. Tangan kami kadang memegang akar, kadang meraba tanah. Pohon makin rendah dan suara burung mulai terdengar perlahan, seolah memberi aba-aba, "Sedikit lagi kawan." Dan itu benar. Pendakian bukan soal kuat sendiri,
tapi saling menguatkan, saling dorong, saling ketawa, dan saling ejek dengan penuh cinta. Puncak. Puncak sudah di depan mata. Kami tiba dengan tubuh lelah, tapi hati yang utuh. Dan dari atas sini, kami melihat dunia dari sudut yang berbeda. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bersyukur bahwa kami telah berhasil menaklukkan sesuatu. Bukan gunung, tapi diri sendiri. Alhamdulillah kita di pukul 11.24 kita udah sampai di Mandalawangi, surya kencananya Gunung Pangkang. Di sini kita akan ngopi-ngopi santai dulu. Sudah ngopi-ngopi santai, baru kita melanjutkan ke Alhamdulillah kita sudah sampai. Mendaki itu lucu. Awalnya penuh gaya, tengahnya penuh peluh, dan akhirnya penuh makna. Kami tidak hanya mendaki gunung, tapi kami mendaki rasa, menuruni ego, dan menemukan bahwa ketinggian bukan untuk melihat siapa di bawah, tapi untuk melihat seberapa kecil kita di hadapan semesta. Satu kata dari kami, salam lestari.